Tali. Mas, kalau lupa folder. Korban. Oh, untuk terima lah. Panas abang ya? Guys, kami live guys. Dia langsung. Saya ceritakan ke awalnya. Adegan pertama Sekarang tuh mulai berada di gang tadi. Kita ke sana ya. Mulai dari sini. sekarang, ya, kan, kumpul, kita melatih kan. Handphonenya mana kak ya? Itu ya? Handphone cek-cek yang berebut handphone ya? Masuk handphone cek-cek mana? Handphonenya itu Pakai anu, pakai SIM muka. SIM. Oh, dia lasidan ada. Ayo ya. Dengan siapa nih? Pertama siapa yang merebut? Tahu bukan dia. Siapa dalam tasnya dia dikocok motor ya? Kocok motor. Deh. Harusnya Mbak Gina pemeran korban. Mumpung ada Mbak. Bang Jim, jadi nak makan mana tuh? Hah? Nak makan mana korbannya? Bisa bareng-bareng? Nanti apa tanyaan? Video ada kedengaran sekarang. Ada. Karena udah siap. Belum lah. Beliau sini kan? Dulu ada kita tuh. Pakai kerudung ya.
Di sebelah sana ada BH sebelah dalam. Kan? Yang di Bukit Tinggi. Ya, sesuai dengan apa gimana posisi. Tapi nanti kau timba betul-betul dia gimana kau nimpa umpamanya kau buka. Kau buka itu pura-pura kau buka. Ini jangan ragu-ragu kau lain gimana. Nah, helm. Tolong helm saya, Pak. Iya ada masker bang. Kebetulan situ nonton. Guys, film YouTube nonton jadi. Nah, ini saya tidak manggil gitu ya. Dia tidak Halo. Enggak ada alum, aja enggak berhasil, Pak. Enggak berhasil. Karena kondisi kan mendukung presiden. Nah. Itu enak sanggup tuh. Itu enak sanggup kita nyorot beliau. Selamat pagi dan salam sejahtera. Screenshot lah. Yo. Gantengnya Pak Ade. Siap ya? Bisa lihat ya? Dia. Bisa lihat ya? Batang pohon. Oh ya? Anak muda. Pada pagi ini hari Anak muda India di batang pohon. dan Gimana ngaku suka? penasihat hukum Bapak Agus yang kami hormati. Pada pagi ini hari Selasa tanggal 8 September 2020 kami penyidik Satreskrim Polres Singkawang akan melaksanakan rekonstruksi tindak pidana kejahatan terhadap jiwa dengan tersangka atas nama Dedek Pariyatno alias Dedek bin Muhammad Sabirin dengan dasar laporan polisi nomor 128 garis miring bin garis miring Romawi 8 garis miring res 17 2020 res Singkawang tanggal 31 Agustus 2020. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 1018 Romawi 2020 tanggal 31 Agustus 2020. Surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDT garis miring 111 garis miring Romawi 9 2020 tanggal 3 September 2020. Langsung kita mulai dari adegan yang pertama. Ini berawal dari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 10 tersangka Dedek Pariyatno bertemu dengan korban Suryani Lestari Rusli di simpang STKIP. Pada saat itu posisi berada di tepi jalan, kemudian terjadi pertengkaran antara tersangka Dedek Pariyatno dengan korban Suryani Lestari Rusli. Kemudian tersangka Dedek Pariyatno mengambil handphone milik korban dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju Gang Melati yang diikuti oleh korban Suryani Lestari dari belakang dengan menggunakan sepeda motor korban. Ini. Langsung kita masuk ke adegan pertama di TKP. Adegan pertama,
Tersangka Dede dan korban Suryani Rusli berada di Gang Melati dengan posisi masing-masing berada di samping sepeda motor dengan jarak kurang lebih 2 meter. Terjadi pertengkaran antara tersangka Dede dengan korban Lestari Rusli. Sekarang udah ya, jadi dilanjutkan dengan adegan kedua. Kemudian korban Suryani Lestari Rusli merebut handphone yang dipegang oleh tersangka Dede Pariatno dengan menggunakan tangan kanan tersangka Dede Pariatno. Ya. Kemudian korban Suryani Lestari Oke. Dah Pak Par. ya, betul tersangka? Ya. Betul nggak? Oke, lanjut. Oke. Dah, 6. Oke. Dua B. Ya, lanjut. Kemudian korban Suryani Lestari berhasil mengambil handphone dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya. Ya, nah, tersangka, betul? Oke. 2C. Kemudian tersangka Dede Pariatno merebut kembali handphone yang dipegang oleh korban Suryani Lestari dengan menggunakan tangan kanan tersangka Dede Pariatno. Bentar. Ya, dikit dong. Oke dah. Betul, tersangka Dede? Ya. Nah. 2D. Kemudian tersangka Dede Pariatno berhasil mengambil handphone dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya. Ya. Nah, ada pemasannya. Dah dong. Oke, kita lanjutkan adegan ketiga. Selanjutnya tersangka Dede Pariatno mengambil pisau atau belati yang diselipkan tersangka Dede Pariatno di pinggang samping sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Baju angkat, posisi narik. Nah, enggak usah dicabut dulu, posisi narik aja. Taruh depan ya. Posisi narik. Oke, betul? Wah, tersangka Dede. Oke, kita lanjutkan. Adegan keempat. Ya. 4A. Kemudian pisau atau belati tersebut ditikamkan oleh tersangka Dede Pariatno ke arah perut korban Suryani Lestari Rusli sebelah kiri dan mengenai perut korban sebelah kiri yang pada saat itu korban Suryani Lestari Rusli dalam keadaan berdiri, dalam posisi berdiri. Arah belakang. Nah, posisi kaki lo. Dan Betul?
Betul ya Pak Dede ya? Udah bang. Bentar ya gitu ya. Kalau tadi arahin Ya. dia aja ini. Ini yang dilihat belum. Oke, kita lanjutkan. Yang betul ya kata tadi ya. Jadi kita lanjutkan yang 4B. Seketika itu korban Suryani Lestari Rosli memegang pisau yang tersangka Dede Prayatno tikapkan ke perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi digenggam. Ya, oke. Betul ya. Nah, Dede. Nah. Oke, sudah. 4C. Kemudian tersangka Dede Prayatno menarik pisau yang ditikamkannya ke perut korban Suryani Lestari Rosli. Mari. Mundur dulu, mundur. Ya. Tangan masih gini. Tanganmu masih posisi narik. Ininya udah ya, tangan korban tadi. Udah pak. Di 4B tadi. Dah. Betul ya, tersangka? Sedalam apa kamu tutupnya? Hmm. Sedalam apa kamu? Ditusuk kan? Belum. Hah? Enggak sadar saya. Nggak tahu sedalam apa. Tangan istrimu kan pegang ini juga apa? Berdarah juga tangannya. Kan pegang pisau dong. Berdarah juga. Itu sekali kan? Sekali kan? Pakai tenaga nggak kamu nusuknya? Kelihatan semua ya. Terus ini kamu tusuknya nggak sadar berapa? Cuma 1 kali, kakinya 1 kali. Emang di sebelah kiri? Sebelah kiri, bukan di tengah? Sebelah sini. Itu pingsan nggak? Masih sadar? Masih dalam keadaan sadar dalam berapa menit terus dia mulai jongkok terus dia mulai jatuh dan terbaring. Lanjut, Bu. Aturan ke-5 selanjutnya yang 5A. Akibat ditikam tersebut selanjutnya korban sempat terjatuh dengan posisi duduk dan pada saat itu korban sambil memegang perut. Dulunya gimana? Berlutut gimana? Korban pakai pakaian apa? Pakaian lengan panjang warna Warna? coklat. Coklat. Darah ngucur kamu lihat? Lihat lukanya sebesar apa? Nggak tahu juga. Nggak kamu perhatikan? Yang saya tahu sih cuma pusat ini. Nggak terlalu Lubang lebar. seperti itu. Bagian perut keluar nggak? Keluar. Jongkok. Memegang perut. Terus sambil yang megang yang tangannya jangan tahu kakinya. Tahan. Pisau masih di tanganmu ya? Posisi pisau ya. Tangannya. Ya. Tangannya kan megang. Bang Dewa, udah. Tangannya megang perutnya. Jongkok dulu kan? Jongkok dulu kan? Maaf. Jadi tusukannya 1 kali. Betul, Bapak Dede. Ya. Sudah tadi. Oke, kita lanjutkan untuk 5B. Kemudian korban langsung terbaring di tanah dengan posisi terlentang sambil memegang perut. Sebentar loh, ambil dulu. Ini totalitas namanya. Totalitas masa batas. Biasa salto. Lagi. Oh, D-nya tuh. Oh, mana? Rana mundur sedikit. Bang Dewa ambil tersangkanya Bang Dewa. Oke, jamur ya. Nyisam. Itu aja nih ya. Oke, kita lanjutkan.
Adegan yang ke berikutnya, adegan Dalam. yang ke-6. 6A. Kemudian tersangka Dede Pariyatno mengangkat korban Suryani Lestari Rusli dengan cara menggunakan kedua belah tangannya mengangkat ketiak korban dari arah depan sampai berdiri. Borgolnya bisa buka. Biarkan aja dia yang perajakan. Kalau kurang-kurang kan bisa kau ungkap saja seperti itu di lapangan. Nah, posisi angkat ya. Pisaumu masih di situ kah? Tetap dulu. Tahan, tahan. Bang Dewa, udah? Udah. Pisaunya udah kelihatan. Betul ya? Udah. Ya, betul ya? Oke, kita lanjutkan. 6B. Kemudian Masih ada tersangka nafasnya kak? Masih bernafas? Masih? nah, tarik sampai berdiri. Oke. Oke. Nah, Tahan. Posisi korban pada waktu itu gimana? begini ya. Nah, gitu ya. Lanjutkan ya yang ke 6B. Kemudian tersangka Dede Pariyatno sempat menggiring korban menuju sepeda motor dengan cara tersangka berada di belakang korban sambil memegang ketiak korban dan berjalan sekitar 4 langkah. Caranya gimana cara megangnya? Posisinya di belakang. Nah, bukan kerja. Nah, terus Arah sini dia. Menuju motor. motor yang mana? Motor sana, motor yang ini. Motor yang sana. Nah, maju loh. Seperti melangkah, seperti melangkah, seperti melangkah. Seperti kalau yang sebenarnya gimana? Jalan ya, posisi jalan. Nah, Oke, op. Nah, iya. Bentar. Istrimu sebesar aku enggak? Sampai bisa kau bawa kayak gitu? Lebih besar lagi? Sama kayak saya, tapi jangan kebayangin apa istrimu. Bisa ya deh orang sebesar saya ya. Dia masih sadar bu? Sadar? Iya, masih sadar. masih melangkah. Masih bisa melangkah. Masih melangkah. Udah? Sudah? Dede, Betul, Dek? Betul kan? Betul kan? Betul ya? Lanjut. Betul, kita lanjutkan. 6D. Kemudian tersangka mengangkat kaki kanan korban dengan tujuan akan dinaikkan ke sepeda motor. Posisi ngangkat Angkat kaki. kakinya. Oh, betul. Pisau masih di situ kan? Jelaskan. Nah, tahan gini ya. Nah, Pisau masih di situ kan pisaunya? pisaunya di mana, Dek? Masih di situ. Ya, Posisi ngangkat. Terus sana. Ini niatnya kamu bawa gini untuk apa? Rumah sakit, Bu. Mau ke rumah sakit kau bawa ya? Iya. Bukan mau kau habisin lagi? Udah, mau rumah sakit. Oh alah. Betul, Dede? Ya? Betul, Dek. Betul ya. Dah, sip. Lanjut. 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 Lanjutkan 6D. Dah teruskan suy. Ya, Masih ada 6D. Namun tersangka dan korban sama-sama terjatuh di tanah dengan posisi korban berada di bawah, sedangkan tersangka berada di atas. Oh, dapat mana? Kau dulu suy. Kau dulu baring tuh. Yo. Dek di atasmu. Dek di atasmu, Dek. Dek, kau di atasnya. Ya. Udah. Oh, jatuh ke belakang ya. Jatuhnya ke belakang. Pisaumu posisinya. Pisau masih kau pegang. Dari atas sedikit, Bang Dewa. Ya, enggak korban ya. Separuh, Pak. Sebesar kaki itu masih mampu. Nggak mampu dia ngangkat. Betul, Dek? Ya. Ya. Sian. Oke, tujuh. Lanjut. Kita lanjutkan lagi. Tetap dulu ya. Ya. Adegan ke-7. Kemudian tersangka kembali mengangkat korban dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua belah tangannya ke arah ketiak korban dari arah depan hingga korban berdiri. Ini pisau kau pegang terus? Foto. Berapa tuh? Ya.
ya. Tahu dulu, itu pisau masih tetap di situ. Dengan kondisi pisau seperti ini, apakah itu melukai bagian-bagian lain dari istrinya? Tahu nggak? Kan kena ketiaknya, atau dadanya, atau lehernya, kena nggak? Ada luka ini waktu saya tarik dia kena emas. Oh, nanti ya. Berarti di sini aman ya. Lanjut. Makan. Angkat, naik, naik. Udah berdiri tuh. Nah, posisi berdiri. Lanjut. Adegan ke-8, 8A. 8A. Kemudian tersangka menikamkan pisau yang dipegang tersangka dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher korban dari arah sebelah kiri. Dia masih bisa berdiri. Dikit asin. Kalau lepas nggak atau kepegang? Dia nahan perut. Dia masih bisa berdiri. Masih kuat ya? Masih kuat. Kau tadi bilangnya mau bawa ke rumah sakit. Kenapa sekarang kau tusuk? Soalnya dia ngomong-ngomong. Allah. Posisi Indonesia. Nah, oke. Agak sedikit mau lewat. Tak nampak bisa. Hah? Pelajaran nih, jangan ngomong enggak nih. Turun lagi. Oke. Tergantung bapaknya. Ibu tidak ngomel-ngomel sih. Jadi takut. Aman lah. Bang Dewa, sip. Betul, Dek? Ya. Dia bilang apa samamu sampai kamu gitu? Apa yang sampaikannya? Dia bilang laki-laki sial kayak anjing. Terus apa lagi? Terus dia bilang kau tidak bisa nikah sama perempuan lain selain aku karena kamu lelaki miskin. Oh, jadi karena itulah termotivasi kamu habisin dia. Iya, kan kelihatan kan kalau kayak gini kenapa sampai kamu habisin. Wajar lah, nggak apa-apa. Lanjut. 8B. Kemudian tersangka menyabut pisau yang ditikamkan ke arah leher korban. Coba tusuknya sebelah mana? Miring. Kenapa Kamu kamu? lihat nggak? Waktu nusuk kamu lihat lehernya? Saya lihat nih, soalnya kan darah tuh kan masih mengalir. Oh gitu. Di perutnya. Jadi waktu nusuk pun kamu melihat ke arah? Ke bawah. Ya. Kamu lihat ke bawah tapi kenapa kamu bisa langsung ke leher? Ya, soalnya darah tuh masih mengalir di perutnya. Kamu ini aja, menduga-menduga aja ya. Ya. Miring seperti ini, Ya. bukan begini. Pasti sebelah sini. Oke, betul, Dek? Belum Pak, 8B narik tadi Pak. Tenang, kata santai dulu. Hanya Santai tusuk deh. ya, hanya tusuk atau ditarik. Hanya tusuk, berapa kali? 2 kali. Ayo. Jadi dia tusuk, tarik, tusuk. Tusuk, tusuk, tarik, tusuk lagi. Itu. Ini 8B Pak Parnadi, 8B. 8B, Aduh, masih coba. 8. Tadi udah. 8. Belum dipotong, Pak. Belum dibuat 8B. Nah. Oke. Ntar 8C. Pisau. Udah, oke. Ya. Kita lanjutkan yang 8C. Selanjutnya tersangka kembali menikamkan pisau yang dipegang tersangka dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher korban dari sebelah kiri. Ini yang kedua. Kedua. Oke. Miring. Oke. Udah Bang. Ya. Betul, Dek. Ingat Pak Dede. Betul ya? Betul ya. Nah. Oke, lanjut. Next ke 9. Selanjutnya korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Lagi su. Itu darah muncul nggak sih? Darah muncul nggak darah? Kalau Arif apa? Kau lihat nggak? Enggak, saya tak perhatikan. Oh, suka. Berapa menit lah sampai kau selesaikan itu? Berarti berapa lama prosesnya? Ada setengah jam, nggak sampai? Cepat ya gerakannya. Mana darah lebih banyak? Di perut atau di mana? Lanjut. Lanjut adegan ke Lari dia. 10. 9 masih Pak. 9 dulu. Nah, itu sudah kali-kali korban terjatuh dengan posisi terlentang. Posisimu di mana deh? Waktu dia terlentang. Di atas depan dia. Pisau masih di tangan. Ada Bang Dewa? Oke, kita lanjutkan yang ke 10. Kemudian tersangka menyeret korban ke arah semak-semak berjarak sekitar 4 meter dengan cara menarik korban
dengan menggunakan kedua belah tangan tersangka yang memegang ketiak korban. Coba sini tangan ke. Enggak posisi narik ya, coba. Oh, posisi narik. Pisau masih di situ ya? Oh gitu. Arah ke atas ke bawah. 10. Sabar dulu, tenang dulu. Tangannya cabut deh. Posisi tangan biar kelihatan, korbannya jangan di situ. Tulisan korbannya di situ biar posisi tangannya kelihatan. Di tengah aja, di tengah aja. Nah, sip. Oke. Dari agak situ. Oh, mana Pak? Apa nama? Oke. Melangkah mundur. Oke dah. Posisi melangkah mundur. 4 meter. Nah, gitu. Iya. Tahan. Tahan, oke. Nah, itu udah posisinya tuh. Dah. Masih ada kan nafasnya itu? Masih ada, Bu. Tidak, berarti 4 meter. Semak. Tuh. Udah siapkan 4 meter yo. 4 meter. Yang mau teduh lah. Teduh sikit. Sengaja itu. Yang dalam warna merah ya? Bisa diganti, Bu. Berapa? BH-nya warna. Helmnya bagaimana? Helmnya masih? Helmnya masih tetap. Lanjutkan. Lanjut Pak Panadi nomor. Dari mana? Adegan ke 11. A. Pada saat di semak-semak tersangka melorotkan atau membuka celana korban sekaligus membuka celana dalam korban hingga terlepas. Posisi buka jalan aja. Pelorotin aja nggak apa-apa. Dari mana? Foto dari mana? Oh, gitu. Bentar ya. Posisi pelorot. Kenapa polisi kayak Ada celana pendek itu, Pak? Ada Bang. Gitu ya. Ya, gitu. Ibu pakai celana pendek atau coba aja? Panjang. Model kain ya. Legging. Training. Legging apa training? Oh kalian yang lebih tahu legging. Legging training. Hah? Coba training apa legging? Ketat ya? Tapi ketat gitu wah. Oh, jadi gampang dipelorotin ya. Dulu, foto deh. Dengan ini. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. 11 B. Kemudian celana dan celana dalam korban yang tersangka lepaskan tersebut tersangka tutupkan ke kemaluan korban. Lepaskan gua habis ini. Cari anu dong, cari anu. Yang tadi oh, kotak tadi. Keren juga ini. Sana. Posisimu itu gimana? Habis dipelorotin Posisimu? Oke lah gitu. Sekarang posisi korban tangannya bagaimana waktu kau ini? Itu sampai celana dalamnya kamu buka semua? Iya. Sampai Luar terlepas, dan dalam. sampai terlepas semua. Dua-duanya. Sampai lepas. Kemudian kau taruhkan ke mana? Kemaluan atas itu, betul itu. Tahan kamu gitu, tahan. Ya, pegang terus ya agak. Iya. Masih nafas kagak di situ? Langsung pun ya. Pegang. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke 11 C. Kemudian tersangka mengambil ranting-ranting kayu yang berdaun di TKP. Samping ini. Dia motong Posisinya tuh. Pakai itu, Gimana pakai cara pisau. kau ngambil itu pakai pisau atau pakai tangan? Pakai tarik, ah, udah. Coba belum di foto tuh. Korban nampak kan? Nah, korbannya nampak. Nggak usah lah, ya adegan lain. Ya. Bang Dewa. Kalau Lihat, Bang. udah ada. Terus yang barang itu kau tutupkan ke mana? Ah, tutupkan. Belum ada kami Taruh. Kita nunggu instruksi dari pembaca Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Adegan ke 11 D. Selanjutnya ranting-ranting kayu yang berdaun tersebut tersangka tutupkan ke atas bagian tubuh korban. Tak mampu, panas. Oh, banyak kali gitu.
Ada serangga tuh, semut merah tuh. Ini serangga tuh. Posisi ya itu. Kembang lah. Apa tuh? Dijemur itu badan tambah kering. Lab kan? Lab kan? Tapi di sini betul ya Pak Dede ya. Hanya itu aja, semuanya atau paru? Wajahnya kamu tutup. Ya. Kasihan Pak Habibie panas yo. Benar ya? Kita lanjutkan. Dek, betul dek. Betul ya Pak Dede. Kita lanjutkan. Adegan ke-12. Kemudian tersangka Dede Pariyatno mendorong sepeda motor korban ke arah semak-semak. Korban. Tahu tetap sih Su. Ini ada lagi dah ke motor. Posisi terakhir kau. Pisau di mana? Masih kau pegang? Masih kau pegang? Oke. Sudah? Belum. Ayo. Sudah, kawan, sudah? Oke, kita lanjutkan ke 12B. Kemudian tersangka Dede Pariyatno letakkan sepeda motor korban ke semak-semak dengan posisi sepeda motor tersangka Dede Pariyatno tumbangkan. Tahan. Memang gini deh ya. Ya. Udah kamu lempar ke arah sini ya. Ya, begini. Begini ya posisinya. Dah. Sudah? Oke, selanjutnya. Kita lanjutkan. Adegan yang terakhir ke 13A. Kemudian tersangka Dede Pariyatno memegang wetu dengan posisi berdiri untuk membalas chat. HP-nya tadi. Berdiri megang HP. Tunggu. Posisinya memang dekat motor dia gitu. Belum, bisa masih. Pisaunya masih ya? Bisa masih. Dedek bisa masih kan? Oke. Posisinya dekat motor dia. Sip. Lanjut. Kita lanjutkan. 13B. Selanjutnya tersangka Dede Pariyatno menaiki sepeda motor milik tersangka Dede Pariyatno. Dia meninggalkan TKP. Nah, pesonya taruh mana? Pesonya? Peso, HP. Dalam jok. Hah? Oh, berarti masukkan dulu. Coba di pura-pura masukkan HP dulu. Tambah. Masukkan peso sama HP. Oke. Nah, posisi kena masuk. Tunggu. Pelan-pelan mas, tanganmu. Kan ke Kayaknya. Sip. tambah ke ini ke 13C. Itu B dulu. Sambungannya nih kita sambung. Terbalik. Langsung balik ya. Terbalik. Pak Ade itu 13B. B. 13 ya, masuk B ya. Dah. Dah taruh ya. Sambungan ke B ya Pak, sambung B. Udah yang B? Ada. Oke, kita lanjutkan yang adegan 13C. Kemudian tersangka Dede Pariyatno meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik korban Dede tersangka Pariyatno. Udah? Pergi deh. Pergi. Kalau lebih cepat dari peluru lah. Demikianlah adegan rekonstruksi pada hari ini sebanyak 13 adegan. Mohon izin Bu Kasih Bidum, DPU mungkin penasihat hukum masih ada hal yang perlu ditanyakan, kami kasih kesempatan. Terima kasih Bu.
Dek, sini dek, sini dek. Itu kan tadi waktu terakhir kamu tutup. Kamu memastikan dia bernafas atau enggak? Udah habis nggak nih? Kamu nggak tahu. Dia masih terbaring, terus saya langsung meninggalkan. Kamu cek misalnya nafasnya atau nadinya atau apa? Enggak. Penting kamu tinggalkan dia di situ. Kamu udah yakin aja bakalan. Saya nggak pastiin kalau dia mati. Kamu nggak pastikan. Tapi terakhir kamu lihat dia masih bernapas atau tidak? Masih bernapas. Kapan itu kamu? Waktu saya meninggalkan Waktu kau nutup pakai daun. ya, Tempat kejadian kamu nggak ada nusuk lagi ya? Jadi cuma 2 kali tusukan di sini sama di perut 1 kali. yang lukanya di bawah sini, sewaktu saya narik pisau dan pisau itu kan ke bawah. Ke bawah, tergorek, tertarik gitu. Jadi luka. Dari berapa lama lah ini kejadiannya sampai selesai? Dari kalian ribut kan awalnya kan, durasinya berapa lama ini? Setengah jam. Itu jalan kan ada orang nggak sekitar situ? Cuma ada anak kecil. Ngeliat kalian ribut. Yang rumah penduduk ada nggak daerah situ? Kalau ada, waktu jam kerja itu. Ada jam kerja ya. Kamu kan lewat jalan yang pasir itu kan? Ya. Ada rumah di situ. Sebelum kamu berdiri di TKP, itu kan ada jalan yang pasir itu. Ya. Bener nggak? Kamu lihat situ nggak? Ada rumah nggak di situ? Ada. Itu lah Berapa maksudnya meter? itu. Berapa meter itu? Itu dan ada Ada ke pagar itu ada? itu pohon yang besar tuh. Sampai 100 meter lah. Itu rumah penduduk lah ya. Ya. Jadi kalian teriak-teriakan, masih Dia yang berdebat-berdebat. Dia yang teriak. Dia yang teriak. Kamu teriak nggak? Dia nggak teriak. Dia yang teriak. Itu ke arah sana ya. Kedengaran lah ya orang teriak ya. Agus, ini masih urutannya kan? Oh masih cinta nggak sih? Ah, kalau itu. Yang terakhir Pak Diri kami tanyakan sekali lagi, apakah adegan nomor 1 sampai 13 tadi yang diperagakan tadi, apakah semuanya betul? Betul? Ada dipaksa, ada dipengaruhi? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Pak Eri mungkin tanya Masih bernapas itu dari mana? Melihat apanya? Yang bergerak itu kan nampak bergerak. Apanya? Baju. Masih ini ya. Tarikan nafas ya. Bergerak ya? Oke, demikianlah rekonstruksi pada hari ini. Kami dari penyidik Satreskrim mengucapkan terima kasih para pihak yang kena hadir pada pagi hari ini. Kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. handphonemu ada nggak? Handphonemu ada. Temper saya masih ada. Handphonenya dicek. Tuh, bawa masuk. Jadi ada berapa adegan Pak Kasat? Jadi total ada 15 adegan dengan beberapa poin 15 adegan itu ada sub-sub adegan ya. Dimana rekonstruksi ini kita lakukan untuk mendapatkan gambaran secara jelas ya, bagaimana kejadian di TKP, bagaimana perlakuan tersangka terhadap korban, dan bagaimana posisi-posisi baik barang bukti, baik korban pada saat terjadinya pembunuhan. Untuk tahapan selanjutnya Pak Kasat? Tahapan selanjutnya kita sudah berkoordinasi dengan JPU. Setelah ini kita akan melakukan gelar perkara dulu. Habis itu kita lakukan pemberkasan dan kita kirim berkas ke JPU. Sip. Iya. Ya, order kok kasih minum. Jadi biar agak ada mempercepat ini. Bu kasih minum izin Bu dari pertama. Apa itu? Wah, mau baca. Menilai seperti apa nih Bu? Setelah kita menyaksikan rekonstruksi yang terdiri dari beberapa adegan bersama dengan teman-teman dari penyidik Polres Singkawang, jadi
dengan adanya rekonstruksi kita dapat melihat faktanya lebih jelas. Jadi masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk dapat memperkuat pembuktian kita. Jadi untuk rekonstruksi ini semoga bisa memperjelas nanti di persidangan apakah itu memang direncanakan oleh si terdakwa, si tersangka atau bagaimana gitu. Ternyata rekonstruksi itu sangat membantu untuk kita bisa menemukan fakta-fakta baru. Ada kejanggalan nggak Bu dari yang dilihat Bu? Menurut saya tidak ada kejanggalan karena proses dari awal, mulai dari awal niatnya sampai dengan matinya si korban itu, meninggalnya itu sudah rangkaian yang tepat gitu. Izin nama lengkapnya? Nama lengkap saya Ibu Marta Evalina Siahaan, SMH. Saya kasih. Monggo. Foto ini bukan dada saya ya. Dede. Yang aktor utamanya. Terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan lancar. Masih aja. Makan, sekarang suruh makan lagi. Yang mana? Kan saya udah bilang kalau saya ada gerakan makan ada mesti ngomong. Bagus. Udah. Aktor di belakang layar. Bijar dua. Bijar kasih dua bijar. Ganteng Pak Ade. Boleh. Yucok. Entah.